Sejak akhir abad ke-8, dari lanskap keras Skandinavia yang dipenuhi fjord dan musim dingin panjang, muncul sebuah masyarakat tangguh yang kelak dikenal sebagai bangsa Viking. Mereka bukan hanya pejuang, tetapi juga pelaut ulung, pedagang cerdas, dan penjelajah berani. Dunia pertama kali menyadari kehadiran mereka pada tahun 793 M ketika biara Lindisfarne di pesisir Inggris diserang secara tiba-tiba. Serangan ini bukan hanya perampokan biasa, tetapi menjadi simbol dimulainya era baru yang penuh gejolak di Eropa, yang kemudian dikenal sebagai zaman Viking. Dengan kapal panjang yang ramping dan cepat, mereka mampu menyeberangi lautan luas sekaligus menyusuri sungai-sungai sempit, menjadikan mereka salah satu kekuatan paling fleksibel dan sulit diprediksi pada masanya. Dalam beberapa dekade, serangan Viking meluas ke berbagai penjuru Eropa. Mereka menyerang wilayah Inggris, Irlandia, dan pesisir Kekaisaran Franka, bahkan mencapai semenanjung Iberia dan Laut Mediterania. Namun di balik reputasi mereka sebagai perampok, bangsa Viking juga membangun jaringan perdagangan yang luas. Mereka memperdagangkan berbagai komoditas seperti bulu, logam, perhiasan, dan bahkan budak, menjalin hubungan dengan dunia Islam, Bizantium, dan wilayah Asia Tengah. Kota-kota seperti Birka dan Hedeby berkembang menjadi pusat perdagangan penting, mencerminkan bahwa kekuatan Viking tidak hanya terletak pada pedang, tetapi juga pada kemampuan ekonomi dan diplomasi. Seiring waktu, bangsa Viking mulai menetap di wilayah yang mereka datangi. Di Inggris, mereka menguasai wilayah luas yang dikenal sebagai Danelaw, di mana hukum dan budaya Norse berkembang berdampingan dengan tradisi Anglo-Sakson. Di Prancis, perjanjian antara Raja Charles yang sederhana dan pemimpin Viking Rollo pada tahun 911 M melahirkan Normandia, wilayah yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah Eropa. Di timur, para Varangian menjelajahi sungai-sungai besar seperti Dnieper dan Volga, membentuk jalur perdagangan yang menghubungkan Baltik dengan Laut Hitam dan Laut Kaspia, serta berkontribusi pada lahirnya negara Kievan Rus. Bangsa Viking juga dikenal sebagai penjelajah yang berani menembus batas dunia yang dikenal. Mereka menetap di Islandia pada abad ke-9, kemudian menjelajah ke Greenland di bawah pimpinan Erik the Red. Putranya, Leif Erikson, diyakini mencapai wilayah Amerika Utara sekitar tahun 1000 M, jauh sebelum kedatangan Christopher Columbus. Penemuan ini menunjukkan bahwa bangsa Viking memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa, mengandalkan bintang, arus laut, dan pengetahuan alam yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, kejayaan Viking tidak berlangsung selamanya. Memasuki abad ke-10 dan ke-11, peta politik Eropa mulai berubah. Kerajaan-kerajaan seperti Inggris dan Prancis menjadi lebih kuat dan terorganisir, mampu mempertahankan wilayah mereka dari serangan. Benteng-benteng dibangun, sistem militer diperkuat, dan strategi pertahanan menjadi lebih efektif. Di sisi lain, banyak Viking mulai beralih dari kehidupan sebagai penyerang menjadi petani, pedagang, dan penguasa lokal. Proses kristenisasi juga memainkan peran penting, mengubah kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat Viking secara mendalam. Perubahan ini secara perlahan mengakhiri era ekspansi mereka. Pada tahun 1066, Raja Harald Hardrada dari Norwegia melancarkan invasi besar ke Inggris, namun dikalahkan dalam pertempuran Stamford Bridge. Kekalahan ini sering dianggap sebagai titik akhir zaman Viking. Setelah itu, identitas Viking sebagai penjelajah dan penakluk mulai memudar, digantikan oleh integrasi mereka ke dalam kerajaan-kerajaan Eropa yang lebih besar. Meski demikian, pengaruh bangsa Viking tetap terasa hingga kini. Bahasa Inggris modern masih menyimpan jejak kata-kata Norse, sementara sistem hukum, tradisi maritim, dan struktur sosial di berbagai wilayah Eropa dipengaruhi oleh kehadiran mereka. Warisan mereka juga hidup dalam saga-saga Nordik yang epik, yang menceritakan keberanian, kehormatan, dan pencarian akan kejayaan. Kebangkitan dan kejatuhan Kekaisaran Viking bukan sekadar kisah tentang perang dan penaklukan, melainkan tentang adaptasi, eksplorasi, dan perubahan yang membentuk peradaban Eropa selama berabad-abad.